Oke ya, mungkin pertama untuk hari ini ya teman-teman kita akan membahas mengenai fitur Genie Chat yang ada di Genie ya, gitu. Jadi di di Genie gitu ya kita memiliki fitur namanya Genie Chat atau Omni Chat ya kita sebutnya gitu. Jadi memang fungsinya untuk mempermudah teman-teman dalam pengaplikasian atau dalam melakukan balas chatting ya di marketplace gitu, itu bisa nanti langsung di Omni Chat gitu atau namanya Genie Chat gitu. Nah, untuk cara teman-teman akses untuk OmniChat atau Genie Chat-nya, nanti teman-teman bisa cek aja di Genie OMS di bagian dashboard ya, teman-teman. Nanti di sini ada namanya OmniChat. Nah, OmniChat ini sebenarnya terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada dua versi ya. Ada pertama web Lite, yang kedua versi download ya. Kalau untuk web Lite, anggapannya berarti berupa web ya, teman-teman. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, nah berarti anggapannya tadi ya kalau memang website itu anggapannya berarti berupa web gitu. Tapi kalau misalkan download berarti memang anggapannya kita berupa desktop atau aplikasi berarti ya teman-teman gitu. Dan pastinya juga ada perbedaan untuk website dan juga download. Cuma secara tampilan itu kurang lebih sama teman-teman. Nah ini tadi ada dua website dan download. Bedanya kalau website tadi berupa web, terus kalau download nanti teman-teman tinggal diklik aja. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Misalkan ada yang mau download menggunakan Windows gitu ya, atau menggunakan Mac, itu bisa. Lalu teman-teman menggunakan handphone itu juga bisa ya, pakai Android. Cuma kita belum support untuk iOS ya, jadi kita baru support untuk Android aja nih teman-teman. Gitu. Nah, perbedaannya paling itu tadi ya, kita bisa download dan juga website. Secara tampilan kurang lebih nanti sama kok teman-teman secara tampilannya. Paling yang membedakan untuk website dan juga download itu dari segi fiturnya gitu ya. Mungkin nanti akan kujelaskan lebih lanjut ya untuk segi fiturnya teman-teman. Nah ini ya tadi teman-teman bisa download berdasarkan Windows, Mac, Android, terus juga kalau misalkan Windows-nya juga yang speknya 7 plus kah atau yang lebih dari 10 itu nanti bisa disesuaikan dari kebutuhan teman-teman ya, dari versi laptopnya teman-teman gitu. Kurang lebih seperti itu nanti bisa diakses di bagian dashboard lalu di OmniChat di sini gitu. Nah, ini kurang lebih kalau kita bahas mengenai website ya mungkin teman-teman. Nah, jadi perbedaannya website dan download. Kalau website itu dia hanya bisa mengakses untuk beberapa marketplace aja. Bisa untuk Tokopedia, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan Shopee aja. Tapi untuk marketplace lain itu kita harus versi downloadnya gitu. Jadi untuk Bukalapak nih, kalau dari teman-teman ada pakai Bukalapak, terus juga untuk Blibli dan untuk media sosial lainnya itu harus pakai menggunakan versi download atau versi aplikasi gitu. Jadi dari teman-teman perlu download dulu nanti di sini download now gitu. Jadi untuk website itu baru bisa untuk beberapa marketplace aja. Nah, sebelum kita masuk ke integrasi, sebelum kita masuk ke fitur chattingnya, kita pertama perlu untuk namanya integrasi terlebih dahulu teman-teman. Jadi kurang lebih sama flow-nya kayak di Genie OMS ya. Kita perlu untuk integrasikan terlebih dahulu. Caranya di sini ya, di bagian tengah sini ada bagian store. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja yang di sini di add. Nanti teman-teman bisa pilih nih marketplace mana aja yang teman-teman punya. Misalkan dari teman-teman ada Shopee. Kurang lebih flow cara pembuatannya juga sama ya. Kita perlu untuk login terlebih dahulu, terus nanti baru terotorisasi gitu. Jadi ini perlu login dulu, baru nanti bisa ke integrasi gitu. Kurang lebih sama flow-nya kayak di Genie OMS ya. Jadi nanti dari teman-teman perlu dipilih dulu nih. Terus misalkan tadi Shopee udah, terus nanti yang Lazada juga kurang lebih sama. Kita perlu login terlebih dahulu, baru nanti kita bisa untuk terintegrasi gitu. Terus tadi udah Lazada, misalkan Tokopedia juga ada. Nah, paling kalau untuk Tokopedia, misalkan dari teman-teman sudah integrasi di Genie OMS-nya, itu bisa langsung dipilih aja di sini select from OMS di sini. Nah, nanti tinggal baik di authorize aja ke Genie chatnya. Jadi kita nggak perlu login lagi, teman-teman. Gitu. Jadi udah tinggal klik aja di sini authorize, nanti otomatis akan anggapannya sudah terintegrasi di Genie chatnya gitu. Jadi paling untuk Tokopedia itu bisa langsung. Sama
kita untuk TikTok juga sama. Kalau kita cek di sini TikTok itu bisa langsung di select from OMS gitu. Jadi bisa langsung ya teman-teman, nggak perlu untuk login-login lagi. Jadi langsung di select aja di sini. Gitu. Nanti kalau misalkan di sini tokonya belum di authorize, nanti tinggal diklik aja di sini warna biru, tinggal diklik authorize to Genie Chat gitu. Jadi nggak perlu login lagi ya teman-teman. Gitu. Jadi untuk Tokopedia dan juga untuk TikTok itu bisa langsung aja teman-teman. Gitu. Tapi kalau misalkan memang di Genie OMS-nya belum integrasi, nanti teman-teman bisa di sini authorize aja. Berarti anggapannya kayak login atau integrasi di Genie OMS-nya ya, perlu login terlebih dahulu, terus nanti kalau sudah di login kan, baru bisa terintegrasi di Genie Chat-nya. Gitu. Jadi memang better login di OMS-nya dulu mungkin ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan dari teman-teman, nanti tinggal dipilih aja tokonya langsung terotorisasi di Genie Chat-nya. Gitu. Itu untuk Tokopedia dan juga TikTok. Kalau untuk yang lain sama kita perlu login dulu. Kayak Bukalapak, ini sama ya kita perlu masukin untuk store name-nya dulu ya, nama Tokopedia, nama Bukalapaknya dimasukin. Kalau udah nanti di authorize store. Nah, untuk Bukalapak ini kan hanya mendukung ketika teman-teman download ya. Jadi nanti teman-teman bisa download dulu versi desktopnya. Kalau udah di-download nanti ketika sudah di login kan tadi ya, yang di bagian tadi di login kan nanti di tampilan di Bukalapaknya di sini teman-teman bisa login gitu, masukin akunnya ya, masukin login akunnya lagi gitu. Jadi di bagian sini loginnya. Kurang lebih seperti itu untuk Bukalapak. Terus untuk marketplace Blibli juga nanti kurang lebih sama. Ini tinggal dimasukin aja kayak di Genie OMS gitu. Kalau misalkan belum terintegrasi ya. Tapi kalau misalkan sudah terintegrasi, nanti teman-teman tinggal di select aja di sini. Gitu. Kalau udah ada toko Bliblinya yang sudah terintegrasi di Genie OMS, itu langsung dipilih aja di sini kayak tadi ya, di authorize to Genie Chat. Gitu. Jadi secara otomatis nanti terintegrasi di Genie Chat-nya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk integrasi per marketplace-nya kurang lebih sama seperti di Genie OMS. Lalu berikutnya kita juga mendukung untuk versi media sosialnya. Nah, untuk media sosial ini sama yang tadi sudah kuinfokan, ini bisa diakses ketika teman-teman sudah download atau versi desktopnya, aplikasinya ya, gitu baru bisa diakses. Tapi kalau untuk website kayak gini, itu nanti nggak bisa teman-teman. Nanti kurang lebih kayak gini, disuruh download terlebih dahulu gitu. Nah, untuk cara integrasinya kurang lebih sama tadi ya, di add, lalu dipilih WhatsApp. Misalkan kita mau integrasi WhatsApp, nanti dimasukin nama akunnya apa gitu ya. Misalkan ini akunnya untuk admin 1. Oke, admin 1 nanti tinggal klik add. Lalu ketika sudah di add di sini, nanti dia muncul kayak gini teman-teman di WhatsApp. Nah, nanti dia muncul di sini nama-namanya yang udah kita buat. Lalu di sini kurang lebih nanti tampilannya kayak WhatsApp web, teman-teman. Nanti teman-teman di sini di paling kanan ada barcode ya. Teman-teman bisa scan aja barcode-nya, lalu nanti otomatis dia masuk seperti WA web gitu. Jadi versi webnya juga ya teman-teman. Gitu WhatsApp. Lalu nanti kita misalkan mau integrasi untuk Instagram juga bisa ya teman-teman. Nanti dimasukin nama akun Instagramnya, terus di add di sini. Lalu nanti kurang lebih sama kita pindah lagi ke bagian chat. Di sini di Instagram, kurang lebih nanti di sini juga kita perlu login akun Instagram lagi ya teman-teman gitu. Di sini dimasukin email sama password biasanya ya, kayak login Instagram biasanya sih. Gitu. Nanti ketika sudah di login kan, nanti secara otomatis juga terintegrasi. Nah, action yang bisa dilakukan di Instagram itu kurang lebih nanti kayak di Instagramnya langsung. Jadi bisa lihat feeds, terus juga bisa untuk DM gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa diakses di Instagram di sini. Gitu. Terus untuk media sosial lainnya juga nanti bisa disesuaikan, misalkan dari teman-teman ada Telegram, ada LinkedIn, dan lain-lain, itu nanti bisa langsung integrasikan aja. Kurang lebih sama ya caranya. Dimasukin aja nama akunnya, terus di-add, nanti balik lagi ke message yang tadi atau di chatnya, diloginkan, baru nanti otomatis terintegrasi. Nah, ketika tadi sudah kita loginkan, nanti kita bisa cek nih di bagian channel, di sini tinggal diklik. Nah, nanti kelihatan nih toko-toko yang sudah terintegrasi itu apa aja, itu nanti kelihatan dan statusnya juga ya teman-teman. Nanti kelihatan untuk status-statusnya itu apa aja.
gitu. Misalkan di sini authorize untuk pesanan ini sudah terotorisasi dengan sukses. Terus yang ini ada authorize yang kedua adalah order dan produknya itu expired. Jadi perlu untuk di eh, otorisasikan ulang dulu di sini teman-teman. Gitu. Jadi untuk yang status ini perlu dicek juga ya. Kalau misalkan dia udah authorize, anggapannya berarti memang sudah berhasil. Tapi kalau misalkan masih expired kayak gini, anggapannya kan berarti sudah kadaluarsa ya. Jadi perlu di re-authorize atau perlu diintegrasikan ulang. Gitu. Nih kita bisa cek aja nih di sini ya teman-teman. Kalau misalkan udah dua-duanya authorized, berarti anggapannya bisa digunakan gitu. Jadi dari segi pesanan dan juga segi order dan produk itu sudah sinkron anggapannya gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma salah satu aja nih yang message aja yang authorized, tapi yang bagian order dan produknya expired, berarti anggapannya yang sinkron untuk yang message-nya aja gitu. Tapi nanti yang order dan produknya itu perlu disinkronisasi atau diintegrasikan ulang di sini gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini kelihatan juga nanti nama tokonya, terus juga dan lain-lain ya. Di sini status, terus juga time-nya juga kelihatan gitu ya. Expired-nya di kapan gitu. Itu nanti kelihatan. Pun kalau misalkan nanti ada mendekati expired, itu nanti ada tulisan di sini expired soon gitu. Jadi perlu di otorisasi kembali gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini di bagian integrasi. Nah, ketika ini sudah diintegrasikan, nanti baru muncul nih teman-teman toko-toko yang sudah diintegrasikan di bagian fitur chat di sini gitu. Nah, paling aku mau infoin juga untuk Genie Chat ini kan memang paketnya itu kita bisa free ya, free paket. Jadi ketika teman-teman sudah eh, bayar atau payment paket dari Genie OMS, nanti dapat free Genie Chatnya. Cuma paling nanti dari teman-teman misalkan baru pertama kali mau menggunakan Genie Chat, masih belum bisa, nanti bisa diinfoin aja di grup gitu. Jadi nanti kita lakukan aktivasi untuk Genie Chatnya gitu. Ketika sudah diaktifasi, nanti teman-teman bisa dilakukan yang tadi ya, diintegrasikan, lalu bisa dilakukan untuk fitur chatnya. Nah, paling yang membedakan kalau untuk free, eh, itu store-nya itu maksimal di 20 store, lalu untuk sub akunnya itu maksimal di 3 akun gitu. Nah, tapi misalkan dari teman-teman ada kebutuhan tokonya tuh lebih dari 20 dan akun sub akunnya juga pengen lebih dari 3. Itu nanti bisa dari teman-teman upgrade lagi, anggapannya beli paket untuk Genie Chat-nya lagi. Jadi memang Genie Chat kan paketnya terpisah lagi ya gitu. Kita tetap dapat yang free, cuma kalau misalkan dari teman-teman ada kebutuhan lebih dari 20 toko dan pengen buat sub akun lebih dari 3 itu nanti bisa beli paket lagi Genie Chat-nya gitu. Nanti untuk yang VIP itu dapatnya maksimal di 50 toko dan maksimal untuk sub akunnya di 8 gitu. Dan misalkan dari teman-teman belum kurang lagi nih gitu ya untuk sub akunnya pengen lebih dari 8 terus juga tokonya misalkan lebih dari 50 itu bisa nanti langsung ditambahkan aja anggapannya nanti di add on. Nah, di bagian sini ya, teman-teman. Gitu. Jadi, untuk add-on ini tapi harus untuk subscribe dulu VIP-nya ya. Jadi, kalau misalkan dari teman-teman masih sekarang masih pakai yang free, terus pengen add-on itu belum bisa. Jadi, memang perlu untuk beli akun VIP-nya dulu ya. Paket VIP Genie Chat-nya baru bisa di add-on di sini untuk store dan juga akun staffnya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, sebentar. Oke, nah setelah sudah terintegrasi ya, tadi mungkin aku lanjutkan. Setelah sudah terintegrasi, nanti akan muncul di bagian fitur chat di sini ya. Nanti untuk chat di sini baru bisa muncul nih toko-tokonya yang sudah terintegrasi. Nah, ini ada fitur namanya fitur gabungan grup ya. Jadi anggapannya kalau misalkan dari teman-teman pengen digabungkan di dalam satu grup gitu ya itu bisa gitu nanti ada di bagian di pusat manajemen mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Febrian ya untuk mengaktifkannya. Jadi kita ada fitur ketika ini diaktifkan nanti
chatnya tuh akan jadi satu gitu teman-teman. Jadi anggapannya langsung tergabung menjadi beberapa marketplace. Ada fitur dari marketplace Lazada, TikTok, Shopee, dan juga dari Tokopedia. Jadi nanti dia kegabung di dalam satu grup kayak gini. Tapi kalau misalkan dari teman-teman kebutuhannya pengen dipisah gitu ya, jadi anggapannya di sini Shopee, di sini Tokopedia, di sini TikTok, terus juga Lazada kepisah-pisah, itu juga bisa. Jadi nanti fitur yang di gabungannya itu dinonaktifkan aja gitu. Jadi anggapannya nanti dia tampilannya tuh per marketplace-nya gitu dan per toko gitu. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan ya kebutuhan dari teman-teman mau digabung seperti ini nih. Kalau kita cek ya ada TikTok, Lazada, terus juga ada Shopee kegabung jadi satu gitu. Tapi kalau misalkan mau dipisah itu juga bisa gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan dari teman-teman semua. Oke, nah sebelumnya ini kita juga bisa filtering ya dari teman-teman. Misalkan mau ada kebutuhan filtering untuk cari berdasarkan nama pembeli, atau misalkan berdasarkan nama toko, atau berdasarkan ID pesanan, order ya, itu bisa nanti difilter di bagian sini ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti bisa di search nih, misalkan kita mau cari eh, buyer gitu ya, namanya siapa, nanti bisa diinput di sini, lalu nanti akan muncul gitu. Jadi anggapannya filtering. Lalu kita bisa filtering juga di sini berdasarkan pesanan. Jadi misalkan yang kita pengen cari berdasarkan yang belum dibaca, atau misalkan yang auto replay gitu ya, itu nanti bisa disesuaikan di sini. Difilter ya pesanan-pesanan yang memang misalkan yang belum di-read gitu, atau misalkan yang memang eh, unreplay, atau misalkan yang pakai fitur auto replay gitu ya. Anggapannya kan kalau auto replay dari balasan otomatis ya gitu. Nah, nanti kelihatan nih di sini gitu. Jadi teman-teman bisa filtering pesanan-pesanan yang memang sesuai kategori yang ada di sini. Lalu kita juga bisa filtering berdasarkan bintang. Jadi anggapannya kalau bintang ini misalkan nih ada satu pelanggan atau satu customer yang memang dia itu sering repeat order gitu. Misalkan dari Kak Korin ini, misalkan dia tuh sering repeat order. Nah, kita pengen kasih tanda gitu ya kalau Korin ini dia sering repeat order. Nah, tandanya itu nanti di sini teman-teman ada di bagian bintang. Kalau secara default itu nanti dia unstar ya, kayak ini yang lainnya ya, yang lainnya tuh nggak ada bintang. Tapi nanti kalau misalkan dari teman-teman pengen ditambahkan bintang, itu bisa nanti dipilih aja. Nah, tapi paling untuk bintang-bintang ini tuh nggak ada arti khusus ya. Jadi kayak biru itu misalkan artinya apa, hijau itu artinya apa tuh nggak ada gitu. Jadi memang ini artinya tuh dari penamaan dari masing-masing sellernya aja gitu. Misalkan blue untuk biru ini untuk yang memang pelanggan-pelanggan yang sering repeat order gitu. Atau misalkan yang ini ada dari Kak Diana, misalkan nah, Kak Diana ini misalkan dia itu sering hard complaint gitu. Jadi nanti bisa dipilih aja yang eh, kayak yang warna merah gitu. Jadi anggapannya untuk Kadian ini dia sering hard content gitu. Jadi memang nanti bisa disesuaikan untuk per per pembelinya gitu ya, per customernya itu dikasih tanda kayak gini gitu. Jadi anggapannya kan kalau merah misalkan tadi hard complaint berarti kan lebih diutamakan ya, diprioritaskan gitu. Jadi nanti kelihatan kalau ada chat dari Kadiana nih harus buru-buru dibales gitu anggapannya gitu. Dan nanti bisa di filtering juga. Misalkan kita mau balas yang berdasarkan tadi yang hard complaint dulu gitu. Jadi nanti muncul nih buyer-buyer yang memang dia bintang merah gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dikasih penanda gitu ya per buyernya menggunakan bintang yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini tampilannya kurang lebih tadi ya kita karena ini fiturnya digabung, jadi nanti kelihatan logonya nih masing-masing marketplace. Lalu juga di sini ada nama tokonya ya. Nama tokonya berarti di Lazada nama tokonya itu yang S. Lalu nama bayarnya, terus juga di sini ada tombol sinkronisasi. Jadi anggapannya misalkan dari in case gitu ya ada chatnya itu yang nggak sinkron di marketplace misalkan udah ada, tapi ternyata di Genie itu belum muncul untuk chatnya gitu ya. Itu nanti bisa disinkronisasi di bagian sini gitu. Cuma paling yang perlu diingat juga ya teman-teman ketika teman-teman sudah pakai Genie Chat, nanti disarankan untuk di satu pintu aja. Jadi anggapannya kalau udah pakai Genie Chat, seterusnya pakai Genie Chat gitu. Khawatir nanti misalkan nih di hari ini pagi pakai Genie Chat, terus siangnya teman-teman bales di
seller centernya khawatir nanti nggak sinkron gitu. Jadi memang disarankan ketika sudah pakai Genie Chat nanti seterusnya pakai Genie Chat aja gitu. Jadi anggapannya nanti sinkron semua gitu. Tapi in case nanti misalkan ada yang nggak sinkron tadi ya bisa disinkronisasi di bagian sini gitu. Lalu di bagian chatting ini juga kurang lebih sama ya, kita bisa balas-balas chatting gitu ya. Terus juga kita bisa untuk kirim stiker ya. Jadi kalau misalkan di Lazada ada stiker, nanti bisa dikirim juga pakai stiker. Terus untuk yang Shopee juga kurang lebih sama. Kita bisa kirim stiker juga. Untuk marketplace lain kurang lebih bisa sih. TikTok ini juga bisa sama ya, bisa kirim stiker. Lalu untuk Tokopedia juga harusnya bisa. Sebentar. Oke, nah ini juga bisa Tokopedia. Nah, paling yang membedakan kalau untuk marketplace lain itu bisa kirim gambar. Tapi untuk Tokopedia, khusus untuk Tokopedia tuh belum bisa untuk kirim gambar gitu. Jadi untuk yang lain udah bisa ya kita kirim gambar, tapi untuk marketplace Tokopedia aja yang belum kirim gambar gitu. Nah, tadi ya bisa kirim stiker, kirim gambar, lalu kita juga di sini di paling sebentar. Kanan sini ya, ada translate. Jadi misalkan pengen diaktifkan untuk auto translate-nya itu bisa gitu. Jadi nanti anggapannya langsung otomatis tertranslate ya. Terus juga di sini ada gambar petir ya. Jadi tombol petir ini fungsinya adalah untuk balasan cepat. Jadi misalkan kita di sini ada fitur balasan cepat ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Febrian cara pembuatan fitur balas cepatnya. Kurang lebih nanti akan dijelaskan. Ketika sudah dibuat ya, nanti kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi anggapannya misalkan kita buat di sini shortcutnya itu 4. Jadi nanti ketika kita klik 4. Nah, nanti dia muncul yang berdasarkan sudah kita buat gitu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan buyer gitu ya. Kayak misalkan sebentar, misalkan ada pertanyaan barang ready nggak gitu ya. Terus kita pengen langsung balasan cepatnya gitu ya. Udah kita buat nih template-nya barang ready, silakan order. Nah, kalau kita ketik manual itu kan lumayan memakan waktu ya. Jadi kita bisa langsung klik aja di sini RD. Nah, langsung nanti dia otomatis masuk. Jadi nanti kita tinggal klik di sini send gitu. Jadi nanti kita nggak perlu ketik manual lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini untuk balasan cepat. Jadi nanti bisa diketik aja berdasarkan shortcut yang ada di sini gitu, yang udah kita buat gitu. Nah, ini juga bisa ditampilkannya tuh per grup ya. Jadi anggapannya misalkan kita buat grup khusus stok. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang jawaban-jawaban khusus stok atau misalkan yang grup pesanan, berarti kan anggapannya jawaban-jawaban khusus pesanan gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini anggapannya dari teman-teman mempermudah teman-teman ya dalam mempersingkat dalam apa membalas chat gitu. Ini ada balasan cepat. Terus juga tadi ini translate, terus ada stiker, gambar dan di pojok kanan sini teman-teman ada kayak gambar kotak gini ya, tinggal diklik. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat pesanan dan juga produk yang kita punya di toko kita. Ini sebentar. Coba kita cari dari toko yang lainnya. Nah, ini misalkan kita pakai TikTok. Nah, nanti kelihatan nih si buyer ini tuh pernah dia tuh pesan apa aja, itu nanti kelihatan di bagian order sini. Gitu. Jadi misalkan si Korin ini pernah pesan produk A. Nah, nanti kelihatan di sini produk A. Pun nanti misalkan produk A-nya ini dalam perjalanan kah atau misalkan baru dilunas atau misalkan udah sampai, itu nanti kelihatan di sini, teman-teman. Gitu. Jadi riwayat ordernya tuh kelihatan dan juga di produknya kita bisa untuk kirim produknya juga gitu. Kita bisa lihat produk-produk yang kita punya sama kita bisa share-nya juga gitu. Cuma untuk kirim produk ini nggak semua marketplace ya. Jadi untuk Tokopedia itu belum bisa untuk kirim produk ya. Jadi khusus untuk Tokopedia belum bisa kirim produk. Tapi untuk yang lain bisa. Kalau kita cek untuk yang TikTok bisa ya. TikTok terus juga Shopee harusnya bisa. Kalau Lazada juga bisa ya teman-teman. Shopee juga harusnya bisa sih teman-teman. Ini aku belum ada contoh ya. Ini harus diintegrasikan ulang sih. Gitu. Cuma kurang lebih Shopee bisa kok teman-teman. Jadi yang memang belum bisa kirim produk itu dari Tokopedia aja. Jadi kita cuma bisa lihat untuk produknya kita sama stoknya aja. Tapi untuk kirim produknya itu belum bisa.
gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk di bagian chatting tadi ya kita bisa langsung mempermudah dari teman-teman dalam melakukan balas chatting, terus juga bisa lihat untuk order dan produk yang kita punya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk fitur yang marketplace lain bisa diakses ketika teman-teman sudah di-download gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk integrasi dan fitur chatting. Mungkin untuk fitur yang lainnya akan dilanjut oleh Kak Febrian ya. Silakan Kak Febrian dilanjut. Oke, terima kasih Kak Rasya. Mungkin sebelum kita lanjut teman-teman, aku ingin ingetin sedikit ya untuk teman-teman yang mungkin ada tertarik untuk mendapatkan video training hari ini, boleh cantumkan emailnya teman-teman ke kolom chat Zoom ya. Nanti untuk video training hari ini akan kita kirimkan langsung ke email teman-teman semua. Ya, jadi boleh langsung dicantumkan saja untuk emailnya, nanti kita akan kirimkan. Dan juga apabila dari teman-teman merasa kurang paham ya dengan materi yang disampaikan, terus atau ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan, boleh langsung ditanyakan saja ke kolom chat Zoom ya. Nanti di akhir sesi training kita akan sediakan sesi Q&A di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang aku tambahkan ya. Kalau gitu kita lanjut untuk ke sesi yang berikutnya. Oke, untuk materi selanjutnya, ini aku izin share screen dulu ya. Nah, mungkin dari Karasya sudah bisa lihat Kak untuk share screen-nya udah muncul? Sudah Kak. Oke. Oke, teman-teman, kali ini aku tunjukin untuk Genie Chat yang versi desktop ya. Jadi yang saat ini teman-teman lihat adalah Genie Chat yang versi aplikasi Windows. Jadi ini versinya perlu di-download dulu, kemudian nanti perlu diinstal untuk aplikasinya. Kurang lebih tampilannya tidak ada yang berbeda ya. Cuman mungkin di sini ada beberapa fitur tambahan untuk reload ataupun untuk exit ya. Atau mungkin untuk beberapa pengaturan-pengaturan terkait Windows-nya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian sini, tapi so far ikutin aturan default-nya aja udah aman sebenarnya. Oke, tadi dari Karasya sudah bahas untuk proses integrasinya dan juga proses downloadnya seperti apa untuk Genie Chat dan juga untuk proses balas chatnya seperti apa sudah dibahas semua oleh Kak Rasya ya. Nah, untuk di Genie Chat sendiri ada satu fitur lagi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat namanya ada pusat manajemen. Oke, nah di pusat manajemen ini berisi beberapa fitur tambahan ya yang ada di Genie Chat. Jadi kita memiliki beberapa fitur tambahan yang bisa membantu teman-teman untuk operasional balas chatnya nanti ya. Oke, untuk menu-menunya di sini ada beberapa. Teman-teman bisa lihat ya, ada 5 menu lagi. Ada menu data, menu efisien, menu pengingat, menu akun, dan juga menu pengaturan. Jadi ini masing-masing punya kegunaannya sendiri. Oke, mungkin kita bahas dari yang paling atas dulu ya teman-teman. Di sini kita ada data. Nah, di dalam data ini kita ada dua fitur lagi. Ada data kinerja toko dan juga data kinerja staff. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya ini buat memonitor ya untuk performasi dari masing-masing toko yang sudah terkonek dengan Genie Chat-nya. Jadi kalau teman-teman udah terkonek dengan Genie Chat, kemudian teman-teman sudah menggunakan Genie Chat-nya nih dalam beberapa waktu ya, itu nanti akan terlihat untuk performasi chatnya teman-teman. Ini aku coba contohin, kita tarik data per bulan ya. Eh, kita coba cek di bulan Februari. Oke. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada beberapa toko yang sudah diintegrasikan, tokonya akan muncul di bagian kiri namanya, ada nama toko dan juga logo channelnya. Ini dari marketplace mana. Kemudian dalam periode waktu yang kita tentukan tadi, ya kita bisa setting periode waktunya dari bulanan, per minggu, per hari ya. Atau kita langsung 1 bulan terakhir, 7 hari terakhir, atau kemarin. Jadi bisa kita setting untuk periode waktunya. Nanti dia langsung akan muncul ya untuk beberapa perhitungan dari performasi balas chatnya. Yang pertama ada total chat diterima. Di sini akan menampilkan total keseluruhan chat yang teman-teman terima ya untuk satu toko ini. Jadi dalam 1 bulan Februari ternyata ada 11 chat yang diterima. Nah, kemudian dari total chat yang diterima, yang dibalas rata-rata itu nanti ada berapa pesanan ya. Nanti akan muncul datanya di bagian sini. Dari total 4 chat yang diterima ternyata ada satu pesan yang ternyata baru pertama kali dibalas oleh teman-teman. Jadi mungkinnya untuk 3 pesan yang lainnya adalah pesan yang sudah dibalas mungkin untuk periode waktu sebelumnya. Jadi sudah sempat, artinya pelanggannya sudah sempat
chat ke teman-teman ya sebelumnya. Terus dia chat lagi, baru teman-teman balas lagi gitu. Tapi kalau dia baru di pertama kali dibales, nanti langsung akan muncul di bagian sini. Nah, kalau chat yang dibales itu langsung akan muncul total chat yang dibalasnya secara keseluruhan ya. Dari total chat yang diterima itu yang dibalas ada berapa, nanti akan muncul di bagian sini jumlah chat yang dibalasnya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk detailnya ada di bagian sini. Selanjutnya di sini ada total pelanggan. Jadi dari total chat yang diterima itu ada berapa pelanggan nih yang melakukan chat. Ya, dari 11 chat yang diterima ternyata ada 10 pelanggan. Berarti ada satu pelanggan yang melakukan chat dua kali ya teman-teman ya. Jadi dia langsung akan muncul di bagian sini. Kemudian kalau misalkan untuk yang ini berarti ada totalnya sama ya dengan jumlah chatnya. Chat yang diterima ada 4, kemudian pelanggannya juga ada 4. Nah, kemudian dari sini ada pelanggan yang direspon. Ya, jadi dari total yang di chat yang diterima, pelanggan yang direspon itu ada berapa? Nah, nanti ada kelihatan di sini. Nah, kenapa di sini untuk chat dibalasnya 0, tapi pelanggan yang diresponnya ada 10? Gitu ya. Karena di sini eh, pelanggan 10 pelanggan ini itu ternyata adalah pelanggan yang bukan yang pertama kali dibales. Jadi mungkin di periode waktu sebelumnya pelanggan ini udah sempat dibales, tapi dia melakukan chat lagi, sehingga dia tidak terhitung sebagai respon pertama rata-rata. Nah, makanya karena di sini chatnya nggak dibales nih untuk 10 pelanggan atau 10 pelanggan yang masuk ini, jadi dia jumlah chatnya tidak akan muncul, tapi pelanggan yang diresponnya muncul karena ini udah sempat direspon di periode waktu yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia baru pertama kali, contohnya kayak yang di sini, respon pertama-tamanya satu, berarti dia ada satu pesan yang dibalas ya untuk pertama kali, maka di sini pelanggan yang diresponnya ada sebanyak satu. Seperti itu. Oke, di sini ada tingkat conversion rate-nya juga. Jadi dari total chat keseluruhan itu yang dibalas ada berapa, nanti akan muncul untuk persentasenya ada berapa persen. Kemudian ada total pembelinya ada berapa, kemudian total pesanan ada berapa. Sebenarnya ini conversion rate-nya berdasarkan penjualan ya teman-teman. Jadi dari total pelanggan yang masuk itu yang melakukan pesanan ada berapa banyak chat gitu ya. Nanti akan dihitung untuk persentasenya penjualan itu ada berapa persen dari total chat yang diterima. Jadi di sini akan ada detailnya berapa pembeli, ya, berapa pesanan, dan juga berapa penjualan. Angka penjualannya akan berapa. Gitu. Nanti akan muncul juga tingkat konversi. Oh sorry, untuk tingkat respon ini persentase responnya. Kalau yang tingkat penjualan ini tingkat konversi yang di bagian sini, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat sampai ke detail tingkat responnya. Oke, ini untuk yang per kinerja toko ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat untuk kinerja staffnya itu bisa juga teman-teman bisa lihat di bagian tadi ya. Ada kinerja staff satu lagi. Kalau tadi kinerja toko itu akan menampilkan data performasi dari satu toko atau beberapa toko yang sudah terintegrasi. Kalau ini berdasarkan akun staffnya. Jadi kalau teman-teman masing-masing admin chatnya udah punya akun sendiri-sendiri ya. Nah itu kita udah bisa langsung cek ya untuk performasi em, masing-masing akun staffnya. Kita coba lihat mungkin untuk di bulan Mei. Oke. Nanti di sini akan muncul nama staffnya siapa. Ya, kalau memang nama staffnya sudah muncul, nanti akan muncul ya. Dan kebetulan di sini untuk akun yang menggunakannya adalah baru akun yang ini aja. Jadi yang lainnya menggunakan akun utama. Jadi kalau di sini nama staffnya kosong, berarti menggunakan akun utamanya. Sedangkan kalau yang ini akun staffnya. Jadi kita bisa kelihatan ya untuk detail performasinya. Di sini kita bisa lihat juga sama dengan total chat yang diterimanya ada berapa, total pelanggannya ada berapa, pelanggan yang direspon ada berapa. Jadi kurang lebih sama. Cuman kalau di kinerja staff ini ada beberapa matriks tambahan ya, ada beberapa perhitungan tambahan. Yang pertama di sini ada dibalas dalam 1 jam. Jadi kita bisa langsung nge-track performasi berdasarkan berapa cepat staff ini membalasnya ya. Jadi kalau kita mau lihat yang dibalas dalam 1 jam itu ada berapa chat, yang dibalas dalam 10 menit ada berapa chat, yang dibalas dalam tingkat waktu 1 menit itu ada berapa chat. Jadi kita lihat nih untuk durasinya berapa cepat staff itu membalas kita bisa lihat. Nah, dan tambahannya di sini juga ada respon tingkat respon 1 jam. Jadi di sini ada conversion rate-nya kira-kira yang direspon dalam waktu kurun 1 jam ini ada berapa persen dari total chat yang diterima gitu. Jadi misalkan ada 10 chat yang diterima, yang dibalas dalam 1 jam itu ada berapa persen. Nanti kita bisa lihat untuk conversion rate-nya di bagian sini. Selanjutnya juga sama ya, ada respon pertama, pembeli, pesanan, penjualan, sampai dengan tingkat konversi. Jadi ini udah bisa teman-teman lihat untuk
data-datanya sesuai dengan yang ada di bagian sini. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja kebutuhannya. Dan ini sebenarnya kita bisa custom ya, informasi apa yang ingin kita tampilkan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak membutuhkan tingkat konversinya, itu bisa dihilangkan. Atau teman-teman tidak membutuhkan total pelanggan yang diresponnya ada berapa, nah itu bisa dihilangkan juga di matriksnya. Gitu ya. Nanti teman-teman yang tampil adalah data sesuai dengan yang ada di bagian yang kita setting aja di bagian tadi. Jadi kalau misalkan ada beberapa data yang tidak dimunculkan, itu tidak akan muncul di bagian sini. Oke. Dan ini untuk akun staffnya juga bisa kita pilih ya. Kira-kira kita mau nampilin data untuk akun staff yang mana. Jadi kalau misalkan ada beberapa akun staff yang tidak ingin kita tampilkan untuk data kinerjanya, bisa teman-teman hilangkan saja checklistnya di bagian sini. Oke. Nah, untuk data-data ini itu bisa diekspor ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh datanya ke dalam bentuk file yang teman-teman miliki, teman-teman bisa ekspor. Nanti filenya akan berbentuk Excel ya. Jadi teman-teman bisa klik ekspor di bagian sini. Kemudian nanti tinggal di-save saja untuk filenya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk tampilannya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini berlaku juga dengan yang kinerja toko. Jadi kalau yang kinerja toko, teman-teman pengen ekspor juga datanya, bisa klik ekspor aja di bagian atas ini, ya. Ada di bagian kanan atas, ada tombol ekspor, nanti teman-teman bisa ekspor aja. Datanya nanti akan diunduh dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk di bagian data. Selanjutnya kita juga ada fitur efisien, teman-teman. Jadi di fitur efisien ini ada dua fitur lagi di dalamnya. Ada fitur balas cepat dan juga fitur balasan otomatis. Oke, fitur balas cepat ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rasya ya. Jadi fungsinya ini untuk membuat template balasan. Artinya teman-teman nggak perlu ketik manual nanti ke depannya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin jawabannya itu-itu aja atau sama gitu ya. Atau berulang kali jawabannya itu sama, teman-teman bisa gunakan template balas cepat ini. Nah, untuk cara membuatnya, teman-teman bisa masuk ke menu yang ini, efisien balas cepat ya. Kemudian nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, teman-teman perlu pilih dulu kira-kira kita mau buat template itu untuk marketplace apa. Apakah Shopee, apakah Lazada, apakah Tokopedia atau TikTok ya. Bisa teman-teman sesuaikan. Nah, kemudian teman-teman yang pertama, teman-teman pilih situsnya dulu, servernya. Servernya di Indonesia. Kemudian di sini ada jenis template-nya. Ada jenis template pesanan umum dan juga jenis template pesanan pribadi. Nah, bedanya apa untuk pesanan umum dan pesanan pribadi? Kalau misalkan untuk template pesan umum, itu nanti bisa digunakan untuk semua staf akun. Jadi kalau misalkan teman-teman admin chatnya ada tiga nih, nanti tiga orang itu udah bisa langsung akses semua template yang dibuat di sini, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai template pesan pribadi, artinya hanya akun yang membuat template-nya saja yang bisa mengakses template balasannya, kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Misalkan masing-masing admin itu punya gaya balasan sendiri gitu ya. Biar ada pembeda, teman-teman bikinnya pakai template pesan pribadi aja, itu nggak masalah juga. Tapi artinya akun lain itu tidak bisa melihat ya template yang teman-teman sudah buat di sini. Seperti itu. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dulu untuk template yang akan digunakan. Lalu selanjutnya teman-teman bisa bikin grupnya juga. Sebenarnya dari Genie Chat sudah menyediakan grup default ya. Jadi grup default itu grup yang grup utamanya yang teman-teman bisa gunakan. Artinya kalau teman-teman tidak mau grouping untuk template balasannya itu nggak masalah juga. Tapi kalau teman-teman mau di grouping ya, misalkan template balasannya tadi mau berdasarkan pertanyaan seputar pesanan, pertanyaan seputar stok, atau pertanyaan seputar pengiriman ya, itu teman-teman bisa dikelompokkan nanti sesuai dengan grupnya. Nah, kalau grupnya sudah dibuat, teman-teman tinggal buat balasan cepatnya di bagian sini. Tambahkan balasan cepat. Oke, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama teman-teman tadi bisa pilih grupnya dulu ya. Jadi kalau misalkan grupnya tadi sudah dibuat, misalkan grup pesanan, grup stok, atau grup pengiriman ya, bisa disetting di sini. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa pilih yang grup defaultnya aja, nggak masalah. Kemudian teman-teman bisa input untuk isi balasannya apa. Misalkan pertanyaan tadi seputar stok ya. Barangnya ready Kak, silakan dipesan. Ya, misalkan seperti itu. Nanti ada tampilan previewnya di bagian sini. Ada perhatian jawab pesanannya atau preview pesanannya. Nanti kurang lebih kalau dikirim tampilannya seperti ini. Untuk jumlah karakternya ada 1.000 karakter ya. Jadi kalau teman-teman ada template balasan lebih dari 1.000 karakter itu tidak bisa. Ya, tinggal disesuaikan untuknya.
Kemudian selain teks, kita juga bisa input gambar ya. Jadi kalau balasan cepatnya teman-teman mau menyertakan gambar itu bisa juga. Nanti gambarnya teman-teman tinggal tambahkan di bagian sini. Nah, setelah gambarnya sudah ditambahkan, teman-teman tadi tinggal input shortcutnya. Tapi ini shortcut opsional ya. Jadi kalau misalkan nggak diisi shortcutnya, nggak masalah juga gitu. Jadi kalau misalkan shortcutnya kita isi barang ready, kita isi R misalkan. Berarti nanti ketika di chatnya kita ketik R, untuk template balasannya langsung akan muncul seperti itu. Ya kalau sudah tinggal kita klik simpan, otomatis nanti dia langsung akan muncul teman-teman tadi ya, di bagian balas cepatnya. Oke, sebentar ini kita coba back dulu. Ya, nanti dia langsung akan muncul di bagian sini untuk template balasan yang sudah dibuatnya. Dan untuk template balasan yang sudah dibuat, di sini bisa kita rubah ya. Jadi masih bisa kita edit untuk isi balasan chatnya dan juga masih bisa kita hapus. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk menggunakan fitur ini, bisa menggunakan fitur balasan cepat ini. Oke, selanjutnya di sini kita ada template balasan otomatis teman-teman ya. Jadi ini berbeda dengan balas cepat yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada namanya balas otomatis. Jadi balas otomatis ini kita bisa men-setting untuk balasan yang akan muncul secara otomatis ketika teman-teman sudah setting. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah balas chat di marketplace atau di sales center ya, ini kurang lebih fiturnya sama. Jadi mungkin teman-teman lebih paham ya untuk fitur auto replay ini gitu atau balasan otomatis ini. Nah, tapi ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi ada yang perlu teman-teman perhatikan, ada perbedaan untuk balasan otomatis di Genie Chat dengan di Marketplace. Kalau di Marketplace atau di Sales Center, biasanya untuk balasan otomatis itu kita bisa setting range waktunya ya. Jadi kita mau aktifin balasan otomatis ini dari jam berapa sampai jam berapa kalau di Marketplace ya. Sedangkan kalau di Genie itu kita nggak bisa atur range waktunya. Jadi balasan otomatis di Genie itu hanya akan aktif ketika teman-teman setting untuk waktu responnya. Jadi untuk acuannya, template balas otomatis di Genie chat ini itu adalah ketika CS tidak membalas dalam kurun waktu berapa lama gitu ya. Jadi setelah teman-teman input di sini berapa waktunya, baru dia akan muncul secara otomatis untuk balasannya secara. Ya, jadi teman-teman misalkan contoh kita input di sini 5 menit ya. Jadi ketika CS tidak membalas dalam kurun waktu 5 menit, itu nanti balasan otomatisnya akan muncul. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa setting untuk range waktunya kayak di call center ya. Biasanya kan ada beberapa yang aktifinnya pada jam di luar jam operasional ya. Misalkan dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Nah, itu balasan otomatisnya akan aktif. Nah, kan kalau untuk di Genie Chat, template balasan otomatisnya itu nggak bisa disetting pakai range waktu ya. Jadi pakai durasi berapa lama CS-nya itu tidak membalas. Jadi bisa disetting, misalkan teman-teman pengen 3 menit aja. Jadi kalau 3 menit si CS tidak membalas, maka balasan otomatisnya langsung akan muncul secara otomatis. Ya. Kemudian di sini ada juga untuk frekuensi balasannya. Jadi percakapan yang sama, apakah hanya akan dibalas otomatis sekali dalam kurun waktu berapa jam. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam kurun waktu 1 jam itu hanya akan membalas secara satu kali aja nih kalau ada chat yang sama kayak gitu ya, dari pelanggan yang sama. Contoh misalkan kayak gini. Misalkan saya chat ke tokonya teman-teman ya di jam 3 sore ini. Kemudian teman-teman dalam kurun waktu 3 menit teman-teman nggak balas ya. Otomatis nanti balasan otomatisnya akan muncul membalas chat yang dari saya. Oke. Nah, tapi setelah itu saya ternyata ada kirim chat lagi. Nah, apakah ketika saya kirim chat yang kedua ini balasan otomatisnya akan muncul atau enggak? Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen balas chatnya itu tetap muncul, teman-teman hanya bisa aktifinnya di sini dikosongkan aja untuk detailnya. Tapi kalau misalkan mau cuma dibalas satu kali, berarti dalam kurun waktu 1 jam ini hanya akan dibalas dalam satu kali aja. Seperti itu. Oke, nanti untuk isi balasannya, teman-teman bisa lengkapin di bagian sini ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk template balasannya. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada gambar, juga boleh dicantumkan gambarnya. Setelah itu teman-teman tinggal klik simpan saja. Nanti otomatis dia langsung akan em, muncul ya, teman-teman. Oke, kita coba balik lagi ke balasan otomatisnya. Nah, nanti ketika sudah dibuat, tadi untuk template-nya langsung akan muncul seperti ini, ya.
isi balasannya juga akan muncul dan ini ketika teman-teman statusnya itu aktif, dia nggak bisa dihapus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menghapus untuk template yang sudah dibuat, teman-teman perlu nonaktifkan dulu untuk status balasan otomatisnya. Jadi nanti untuk apakah balasan otomatisnya itu aktif atau enggak tergantung dengan statusnya yang di sini ya. Jadi kalau di sini statusnya aktif, maka balasan otomatisnya akan aktif juga. Jadi ketika ada pelanggan dalam kurun waktu 5 menit tidak membalas, dia akan langsung muncul balasannya gitu. Jadi kalau misalkan selama jam operasional ini mau dinonaktifkan, nah itu bisa. Jadi nanti teman-teman bisa aktifkan setelah jam operasionalnya selesai kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di balasan otomatis. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti untuk masing-masing marketplace template-nya perlu dibuat masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, biasanya yang sering banyak ditanyakan itu kalau misalkan kita udah sempat buat nih balasan otomatis di marketplace-nya, apakah nanti yang akan muncul itu balasan otomatis di Genie atau balasan otomatis yang ada di marketplace? Nah, itu sebenarnya balik lagi dengan kapan terakhir kali teman-teman membalas chatnya. Jadi kalau teman-teman terakhir kali balas chatnya di marketplace, maka nanti template yang aktif adalah template dari marketplace-nya. Sedangkan kalau teman-teman udah aktif menggunakan Genie Chat ya, terakhir kali balas chatnya di Genie Chat, maka nanti template yang muncul adalah template yang ada di dalam Genie Chat ini untuk balasan otomatisnya. Seperti itu teman-teman. Jadi boleh digunakan juga ya untuk fitur balasan otomatis ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya teman-teman. Di sini kita ada fitur tambahan lagi. Untuk fiturnya di sini namanya fitur pengingat ya teman-teman. Jadi di fitur pengingat ini kita ada dua, ada fitur pengingat checkout dan juga fitur pengingat pembayaran. Oke, jadi ada dua ya, pengingat checkout dan juga pengingat pembayaran. Oke, kita bahas yang pengingat checkout dulu. Jadi untuk fitur pengingat checkout ini kita bisa setting untuk membuat template template pengingat untuk pelanggan-pelanggan yang belum melakukan checkout pesanannya teman-teman. Ya, jadi misalkan contoh, misalkan saya udah masukin barangnya teman-teman itu ke dalam keranjang, ya, tapi udah berapa lama nih saya nggak cekot-cekot gitu, cuman disimpan aja di keranjang. Nah, kita bisa kirimkan pengingat kepada saya. Jadi teman-teman bisa kirimkan pengingat kepada saya untuk menginfokan kalau ayo segera check out pesanannya nanti keburu kehabisan. Misalkan seperti itu contohnya ya. Nah, nanti pengingatnya itu akan aktif ketika saya melakukan chat untuk pertama kali. Jadi misalkan saya chat ke teman-teman ya, nanyain suatu produk, tapi ternyata di keranjang saya ada produknya teman-teman yang belum di check out. Nah, itu nanti langsung akan muncul secara otomatis untuk template pengingatnya. Jadi template pengingat ini bukan seperti broadcast ya teman-teman ya, tapi melainkan dia kayak auto replay, tapi auto replaynya itu isinya pengingat yang aktif ketika kita melakukan chat pertama kali kayak gitu. Jadi misalkan saya udah chat ke teman-teman, terus ternyata di keranjang saya ada pelanggan yang belum di check out nih, ada pesan yang belum di check out, maka nanti teman-teman langsung akan mengirimkan pengingat check outnya. Oke. Nah, untuk buatnya sama, teman-teman pilih situsnya dulu. Kemudian nanti kalau sudah, teman-teman tinggal klik tambahkan aturan di bagian sini ya, masukin nama templatenya misalkan pengingat checkout, ya boleh diisi aja sesuai templatenya dengan kebutuhan teman-teman, kemudian pilih situsnya, situs Indonesia. Nah, nanti teman-teman bisa aktifkan di sini. Filternya ini bisa dinonaktifkan atau dihilangkan. Kalau misalkan dihilangkan, dia tidak akan ada limitasi ini. Jadi tadi kan pengingat checkout itu akan aktif kalau pelanggannya melakukan chat ya. Jadi kalau ada pelanggan yang melakukan chat, pengingatnya langsung akan muncul ketika ada pelanggan yang belum checkout barangnya teman-teman. Ya. Nah, nanti ada filternya juga. Apakah kita akan mengirimkan konten checkout jika memulai percakapan dalam 30 hari setelah pesanan dibayar. Jadi kalau misalkan pesanannya udah dibayar, apakah kita mau tetap kirimkan untuk template checkoutnya atau tidak gitu ya. Nah, kalau memang ini tidak mau diaktifkan, boleh dinonaktifkan aja. Atau kalau misalkan kita tetap kirimkan konten checkout juga bisa, ya. Tapi biasanya ini filternya diaktifkan. Lalu di sini di range waktunya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Jadi misalkan eh, pelanggannya itu chat ke teman-teman ya. Lalu ternyata barang yang ada di keranjang itu sudah dicekot nih sama pelanggannya. Nah, apakah kita tetap akan mengirimkan atau tidak? Jadi lebih baik kan tidak dikirimkan ya, karena pelanggannya sudah melakukan pembayaran gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal cantumin harinya di bagian sini, lalu yang ini tidak usah dicentang. Jadi ini dibiarkan kosong aja seperti ini. Gitu. Maka
pengingat checkoutnya itu tidak akan mengirimkan percakapan dalam kurun waktu 30 hari setelah pesanan dibayar. Gitu. Oke. Nah, untuk masa berlakunya bisa disetting juga ada jangka waktu atau pakai jangka panjang ya. Kalau jangka panjang dia akan aktif selamanya. Kalau pakai waktu, teman-teman bisa pilih untuk periode waktu dan periode mulainya di kapan gitu ya. Jadi teman-teman bisa input di sini dalam untuk pengingat checkoutnya. Misalkan, ayo segera check out barangnya keburu kehabisan misalkan. Ini contoh aja ya teman-teman. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul secara otomatis atau misalkan teman-teman bisa tambahkan beberapa kata-kata sebelumnya ya. Misalkan Kak, kita cek ternyata Kakak ada barang yang belum di out ya. Kakak bisa segera check out barangnya, nanti keburu kehabisan kayak gitu misalkan. Nah, ini akan muncul ketika pelanggan itu tidak melakukan check out dalam kurun waktu berapa menit nih. Jadi ketika misalkan saya baru masukin barangnya teman-teman ke keranjang ya. Dalam kurun waktu 5 menit saya tidak melakukan check out, maka nanti kontennya langsung akan muncul. Seperti itu. Tapi nanti harus mengirimkan pesan dulu artinya. Jadi ketika pelanggannya sudah mengirimkan pesan, nah baru dia langsung muncul. Jadi kaitannya bukan setelah checkout ya 5 menitnya ini berdasarkan pelanggannya itu sudah melakukan pesan pertanyaan terkait produknya. Jadi kalau saya udah ngirim pesan, ternyata 5 menit saya nggak ada keluar checkout barangnya, nanti dia langsung akan muncul untuk pengingat checkoutnya. Oke, nanti untuk pengingatnya ini bisa sampai 4 kali ya teman-teman. Jadi kalau sampai 4 kali nanti teman-teman bisa bikin template-nya. Artinya misalkan dalam 5 menit pertama setelah chat dia belum check out. Nanti kan akan keluar ya untuk template pengingatnya. Nanti setelah 10 menit ternyata dia masih belum check out juga. Nah, kita bisa kirimkan pengingat yang kedua kayak gitu. Sampai dengan seterusnya ada 4 pengingatnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk pengingatnya kalau ingin digunakan. Nah, ini fiturnya cukup membantu teman-teman untuk uh, remind ya pelanggan-pelanggan yang memang belum melakukan check out keranjang. Oke, itu untuk yang fitur pengingat checkout. Kemudian selanjutnya ada yang pengingat pembayaran. Jadi kalau pengingat pembayaran ini akan mengirimkan kontennya untuk pelanggan-pelanggan yang sudah check out dari keranjang tapi belum melakukan pembayaran. Biasanya kan ada pelanggan-pelanggan yang pembayarannya misalkan pakai transfer bank ya. Nah, itu kan biasanya ada batas waktu pembayarannya, bisa 1 kali 24 jam. Nah, itu nanti kita akan kirimkan remindernya. Pengingatnya sama kurang lebih ya. Berlakunya juga sama kayak tadi untuk flow-nya atau untuk sistemnya kurang lebih sama dengan yang pengingat checkout, tapi yang ini fungsinya untuk mengingatkan pelanggan untuk bayar. Jadi bedanya itu aja. Kalau yang pertama tadi untuk ngingetin pelanggan untuk check out dari keranjang, kalau yang kedua ini untuk mengingatkan pelanggan untuk segera melakukan pembayaran. Seperti itu. Kurang lebih sama tampilannya juga sama, untuk pembuatan template itu juga sama ya. Cuman tadi fungsinya aja sedikit berbeda. Ada yang pertama tadi untuk check out, yang kedua untuk pembayaran. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan fitur ini, boleh langsung digunakan aja, boleh langsung dibuat untuk template-nya. Oke, untuk fitur pengingat kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita di sini ada fitur akun. Nah, di sini untuk fitur akun itu fungsinya untuk membuat akun staff ya, atau melihat status akunnya teman-teman saat ini itu apa. Nanti teman-teman bisa lihat di menu akun ini. Jadi di menu akun ada 4 ya, ada 4 sub fitur lagi. Yang pertama ada pengaturan peran. Oke, kalau di pengaturan peran ini nanti teman-teman langsung akan diarahkan ke halaman baru ya. Jadi langsung akan ditampilin desktop baru. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman langsung diarahkan ke desktop baru yang ada di web. Jadi nanti teman-teman diarahkan ke halaman Gini akun. Nah, nanti di Gini akun teman-teman bisa bikin tadi ya manajemen peran. Jadi manajemen peran ini fungsinya untuk membuat akun staff ya. Cuman untuk peran itu artinya kita perlu bikin aksesnya dulu. Kira-kira akun staff yang akan teman-teman bikin itu akses fiturnya apa aja. Jadi akses-akses fiturnya itu bisa dilimit ya teman-teman ya. Tergantung dengan perannya sesuai dengan yang teman-teman tentukan. Jadi teman-teman bisa bikin perannya di bagian sini. Nah, kalau misalkan tadi kita ingin bikin peran untuk Genie Chat, berarti untuk sistemnya dirubah ke Genie Chat ya, teman-teman. Nama perannya apa? Misalkan admin. Kemudian deskripsinya bisa teman-teman ini lengkapin di sini deskripsinya. Kemudian di sini ada detail fiturnya ada apa aja ya.
Apakah asisten chatnya balas cepat kinerja toko ini apakah kita kasih akses atau enggak? Kalau ini enggak dikasih akses boleh. Misalkan ternyata cuman untuk balas chat aja nih staffnya. Berarti ini tinggal dihilangkan aja maksudnya semuanya. Oke. Jadi kalau misalkan cuman dikasih balas chat aja gitu ya. Berarti ini fiturnya tidak perlu ada yang dinyalakan karena yang lain itu cuman asisten chatnya aja. Ya, balasan-balasan yang tadi, template-template balasan itu bisa ditambahkan. Nanti kalau yang lain-lain berarti untuk fitur yang tambahan-tambahannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuma dikasih balas chat aja berarti untuk fitur-fitur tambahannya tidak perlu diaktifkan. Oke. Untuk peran ini bisa digunakan untuk beberapa akun ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman akan ada 3 admin nih. Nah, 3 admin ini job desk-nya sama sebenarnya, role-nya sama juga. Jadi teman-teman sebenarnya cukup buat satu role aja. Nggak perlu bikin beberapa peran ya untuk masing-masing akunnya. Jadi cukup dibuatkan satu peran. Nanti satu peran tersebut bisa digunakan langsung untuk beberapa akun. Oke, nanti tampilan perannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tadi teman-teman tinggal bikin akun staffnya. Ya, akun staffnya tinggal masuk di bagian manajemen staff. Kemudian teman-teman tinggal bikin akunnya di bagian sini. Oke, tampilan bikin akunnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi nanti untuk akunnya, teman-teman tinggal input di bagian sini, emailnya. Ini emailnya nggak mesti email yang udah ada sebelumnya. Artinya nggak perlu email Gmail, nggak perlu email Yahoo, nggak perlu email apapun ya. Teman-teman cukup isi username-nya aja. Karena nanti untuk masuknya itu pakai @genistaff.com. Jadi kalau teman-teman nggak pakai nggak pakai akun email asli pun sebenarnya nggak masalah. Teman-teman tinggal masukin aja untuk username-nya. Misalkan admin chat satu gitu ya. Nah, masukin aja kayak gini. Nanti untuk loginnya berarti admin chat 1 @genistaff.com pakai emailnya ya. Kemudian nanti pakai kata sandinya bisa diisi di bagian sini, nama, nomor HP, dan juga statusnya apakah langsung aktif atau nonaktif dulu. Kemudian untuk departemen ini diisi organization aja nggak masalah. Oke, selanjutnya ini bisa diaktifkan, melanjutkan penetapan peran. Nanti setelah diaktifkan, dia langsung akan masuk ke tampilan seperti ini. Ya, nah, nanti kita bisa pilih nih tadi peran yang sudah kita buat itu apa aja nih. Kan di sini ada sistemnya ya. Kita bisa lihat sistemnya yang Genie Chat yang mana. Berarti kita pakai perannya itu peran yang Genie Chat. Kalau misalkan akun staffnya untuk Genie OMS, berarti teman-teman pakainya peran yang Genie OMS. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah, dia langsung akan muncul untuk akun staffnya sudah bisa dilakukan untuk login. Ya, nanti setelahnya teman-teman tinggal lakukan login aja. Oke, jadi untuk manajemen staff dan peran ini nggak cuma untuk Genie Chat aja ya teman-teman. Jadi bisa universal juga, artinya buat OMS bisa, buat WMS juga bisa. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke Genie Chat-nya. Tadi kita sudah bahas ya untuk yang pengaturan peran dan pengaturan staff. Kemudian di sini kita ada juga riwayat pembelian. Nah, di riwayat pembelian itu sama teman-teman nanti juga akan diarahkan ke halaman yang lainnya. Nah, biasanya itu cuma akan menampilkan untuk histori pembelian paket Genie Chat-nya aja. Jadi akun Genie Chat-nya teman-teman itu ada histori pembelian paket apa aja ya. Itu nanti bisa akan muncul di menu yang tadi riwayat pembelian. Kalau paket langganan, dia akan menampilkan paket langganan yang teman-teman saat ini gunakan ya. Di sini juga akan muncul sih sebenarnya. Untuk paket saat ini apa, di sini ada. Tapi kalau menunya mau lebih khusus, ada juga di bagian paket langganan ini. Jadi ini terkait dengan akun yang utama teman-teman. Oke, yang terakhir di sini ada pengaturan ya. Di Genie Chat kita ada dua pengaturan ya untuk yang bisa kita setting di Genie Chat. Yang pertama ada suara notifikasi dan juga yang kedua ada kolom chat gabungan. Jadi untuk yang pertama sudah jelas ya fungsinya untuk suara notifikasi. Jadi kalau teman-teman ingin ketika ada chat itu muncul suaranya, teman-teman bisa aktifkan suara notifikasinya. Ya, tapi kalau misalkan nggak mau ada suara, mau disalin aja modenya. Nah, teman-teman bisa nonaktifkan untuk fitur yang suara notifikasi ini. Nah, untuk settingan yang kedua, kolom chat gabungan, ini fungsinya untuk menggabungkan kolom chatnya. Nah, mungkin kita coba tunjukin dulu ya, yang nggak digabung itu bentuknya seperti apa. Oke, kalau kolom chatnya itu tidak digabung, maka di sini marketplace-nya akan muncul satu-satu nih. Berarti di sini ada Bukalapak. Nah, kemudian di sini ada WhatsApp, di sini ada juga yang lain-lain, Instagram yang lain-lainnya. Nah, itu dia kepisah nih teman-teman ya. Nah, sedangkan yang di sini juga ada TikTok dan lain-lainnya itu langsung akan muncul juga di bagian sini.
Sorry, ini kayaknya masih yang digabung teman-teman. Sebentar aku coba setting dulu. Ini perlu kita reload. Oke, sudah kita reload. Nah, jadi kalau untuk kolom chat yang tidak digabung, itu dia munculnya per marketplace di bagian sini ya. Jadi masing-masing chat marketplace itu beda-beda tampilannya. Maksudnya ada logo channelnya sendiri-sendiri gitu ya. Terpisah sendiri-sendiri. Dia tadi kalau teman-teman mau lihat yang Bukalapak kurang lebih kayak gini ya. Jadi nanti teman-teman perlu integrasi Bukalapaknya. Kalau WhatsApp kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa scan WhatsApp-nya lagi. Yang Facebook juga sama, Instagram juga sama. Nanti kayak halaman login di Instagramnya. Nah, kalau teman-teman aktifkan tadi untuk pengaturan yang gabungan, nah nanti untuk template-nya tadi akan dikelompokkan ya. Jadi chatnya itu nanti langsung akan dikelompokkan dalam satu dashboard kayak gini. Nah, jadi toko Shopee, toko Lazada, toko Tokopedia gitu ya, itu langsung akan gabung dalam satu dashboard. Jadi tinggal kita klik aja nama tokonya untuk ngebales chatnya. Kita sedangkan kalau tadi nggak digabung itu kepisah-pisah ya. Yang Shopee dia menunya sendiri, yang Tokopedia menunya sendiri. Paling itu sih. Oke, teman-teman kurang lebih seperti itu untuk di fitur Genie Chat hari ini. Jadi untuk fiturnya sudah kita bahas semua ya. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan untuk seputar fitur yang kita tanya yang kita bahas di hari ini? Mungkin kita kasih waktu sekitar 1 menit ya Kak Rasya ya untuk teman-teman. Ya. Betul, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung dicantumkan di kolom chat ya. Dan teman-teman semua juga kalau yang mau recording hari ini boleh cantumkan aja alamat emailnya di kolom chat. Oke, ini udah ada satu pertanyaan ya. Mungkin sambil menunggu yang lain kita langsung bahas aja ya Kak Febrian. Ini pertama ada dari Kak Doni. Genie chat ini ada delay-nya nggak Kak? Terutama yang di Tokopedia. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin aku coba balas yang pertama dulu ya. Ada delay-nya nggak Kak, terutama yang di Tokopedia. Untuk Genie Chat ini harusnya sih real time ya Kak. Makanya disarankan memang kita satu pintu. Jadi ketika kakak ada pakai Genie Chat, seterusnya pakai Genie Chat aja kak. Khawatir nanti kalau misalkan kakak misalkan pagi pakainya di Genie Chat, terus siangnya di Marketplace, terus sorenya di Genie Chat lagi, itu nanti khawatirnya dia nggak sinkron gitu. Jadi anggapannya beda-beda gitu ya, balasnya di beda-beda platform gitu. Jadi anggapannya khawatirnya nanti ada delay atau nggak sinkron gitu. Jadi memang disarankan di satu pintu aja. Kalau udah pakai Genie Chat aja seterusnya, Kak. Gitu. Dan harusnya sih real time dok kok, Kak. Gitu untuk eh, pertanyaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, apa ada versi mobile-nya? Download ya, Kak. Kalau untuk download kita ada. Tadi mungkin yang juga sudah dijelaskan oleh Kak Febrian ya mengenai fitur di downloadnya. Itu kita tadi ada dua fitur. Sebentar, aku izin share screen. Kita ada dua versi ya, ada berdasarkan web Lite yang mungkin tadi aku sudah jelaskan, sama yang kedua menggunakan download atau desktop ya. Jadi kalau dari teman-teman ada kebutuhan untuk download aplikasinya, itu bisa nanti pakai Windows atau menggunakan Android kalau pakai handphone gitu. Jadi baru bisa Android aja kalau untuk handphonenya, tapi untuk iOS masih belum bisa. Nanti bisa di-download di sini atau di search aja di Play Store untuk Genie Chat-nya. Gitu. Paling itu Kak untuk pertanyaan yang kedua ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ada shortcut bales chat otomatis yang sudah ada di Search Center apa bisa diintegrasi juga? Kita beda Kak. Jadi anggapannya kalau Kakak udah buat di marketplace itu nggak sinkron ke Genie. Jadi anggapannya kita buat template sendiri Kak di Genie-nya gitu. Jadi kalau kakak buatnya di Genie ya otomatis khusus di Genie-nya aja gitu. Jadi yang kakak udah buat template di Seller Center itu nggak sinkron anggapannya gitu ya. Gitu. Jadi perlu dibuat lagi kalau kakak udah buatnya di Seller Center, perlu buat lagi di Genie-nya kak. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kak Doni untuk pertanyaan yang ketiga. Lalu pertanyaan yang keempat, kalau customer ada melampirkan produk, apa bisa kelihatan di Genie Chat? Kurang lebih bisa kok Kak. Sebentar aku share screen lagi ya.
Ya mungkin aku pakai website ya. Kurang lebih nanti kelihatan kok Kak. Jadi dia muncul nanti di bagian sininya kalau misalkan si bayarnya kirim chat produk ya. Ini belum ada sih sebentar. Coba aku cari ya. Oke, sebentar. Nah, paling aku mau info juga untuk Genie Chat ini hanya bisa untuk satu akun, satu device ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih aku sekarang lagi buka, terus untuk staff yang lain ada buka juga gitu ya. Nah, nanti kita akan clock out kayak tadi, teman-teman. Jadi memang satu akun cuma bisa satu device ya. Ini coba aku contohin ya. Tadi misalkan untuk yang Lazada ya. Misalkan pakai Lazada. Nanti kurang lebih tampilannya kayak gini kok Kak. Jadi misalkan si buyernya, si customernya itu lagi kirim barang, sorry, kirim katalog produknya kita. Itu nanti kelihatan. Kurang lebih kayak gini sih. Nanti tampilannya ini belum ada contoh sih Kak. Kita belum ada contoh. Cuma kurang lebih nanti akan muncul kok. Untuk Kak Doni ya. Oke, baik. Mungkin Kak Doni udah terjawab semua Kak. Nanti boleh confirm ya Kak Doni. Oke, Oke. sambil nunggu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Iwan Kesuma ya. Ada beberapa pertanyaan juga kita jawab semuanya ya. Untuk pertanyaannya yang pertama ada biasanya auto reply ini dihitung platform marketplace sebagai belum dibalas atau sudah dibalas ya. Kalau untuk di Genie dia terhitungnya sebagai sudah dibalas Kak. Jadi itu akan masuk ke perhitungan balas chat juga. Jadi kalau kakak pakai hitungan pakai template auto reply di Gini itu termasuk balas chat karena Gini kan termasuk third party ya dan ketika sudah ada balasan otomatis itu marketplace tidak membaca itu sebagai auto reply. Jadi tetap membacanya sebagai yang dibalas secara manual oleh CS seperti itu. Jadi makanya akan terhitung sebagai chat yang dibalas di marketplace-nya. Tapi kalau kakak pakai auto reply-nya yang dari sales center-nya itu tidak akan terbaca ya karena harus balas chat secara biasa kayak gitu. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya, auto reply apakah bisa menjawab dengan data? Misalnya ada pertanyaan stoknya masih ada, apa bisa dijawab dengan stok real di sistem kita kah? Auto reply kita belum bisa Kak. Jadi untuk segala template yang ada di kita itu tidak berbasis on data ya. Jadi sesuai dengan template teks yang kita cantumkan saja. Untuk saat ini belum bisa ya Kak. Cuman mungkin untuk pertanyaan ini lebih ke akan kita jadikan sebagai feedback untuk Genie Chat. Jadi nanti ke depannya mungkin akan bisa di-develop, cuman kita belum tahu nih untuk bisa atau enggaknya ya, atau kapan akan di-developnya, teman kemungkinan akan kita feedbackkan. Tapi untuk saat ini kita belum bisa Kak, gitu. Jadi hanya sesuai dengan template balasan yang sudah dibuat saja. Untuk pertanyaan yang kedua ya Kak Iwan. Oke, Kak Iwan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir ya. Saat auto reply aktif, ada cara melihat kita yang belum dijawab secara personal human yang mana aja? Oke, ada Kak. Bentar ya, kita coba share screen lagi, sebentar. Sebentar ya Kak, aku coba share screen dulu. Sebenarnya bukan lebih ke ini ya Kak, nanti Kakak bisa lihat sebenarnya di kolom chatnya. Ini kayaknya bukan pakai akun yang ini, sebentar. Oke. Ya, nanti kakak bisa filter di bagian sini kak. Jadi di bagian chatnya kakak bisa buka dulu tokonya. Misalkan kita mau cek yang di Shopee. Di sini ada filter, ada yang balasan otomatis. Jadi ketika kita klik filter balasan otomatis, maka akan muncul untuk chat-chat apa saja yang ada balasan otomatisnya. Nah, nanti ketika ada balasan otomatis, di sini di kolom chatnya akan ada tandanya juga. Ini balasan otomatis Genie Chat. Ya. Dia akan ada muncul tandanya di bagian sini. Kalau misalkan dia dibalas oleh admin, dia akan muncul admin. Tapi kalau misalkan dia dibalas oleh balasan otomatis, langsung akan muncul tandanya di bagian sini. Dan bisa difilter juga ya tadi pesanannya yang di balasan otomatis itu ada apa aja. Oke, kurang lebih seperti itu dari Kak Iwan. Ada pertanyaan lanjutan Kak?
mungkin atau sudah cukup jelaskah untuk pertanyaannya? Mungkin boleh konfirmasi ya Kak Iwan ya. Oke, sama-sama Kak Iwan. Terima kasih juga untuk yang kedua tadi akan kita feedbackin ya Kak ya. Jadi kemungkinan ke depannya kita coba diskusikan dulu dengan tim produk kita apakah bisa dikembangkan atau tidak untuk fiturnya. Hopefully nanti kalau ada kabar baik kita akan infokan langsung ke Kak Iwan ya. Terima kasih Kak Iwan. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi mungkin untuk di sesi training hari ini. Mungkin apabila sambil menunggu ya untuk teman-teman yang lain bertanya, kita juga ingin minta bantuannya ke teman-teman. Jadi dari kita tim onboarding itu menyediakan satu form survei ya teman-teman. Jadi kita punya satu form untuk survei dalam Google Form. Jadi teman-teman mungkin sambil menunggu atau nanti setelah selesai trainingnya boleh diisi juga untuk formnya. Formnya aku share di ini ya teman-teman. Nah, di kolom chat Zoom-nya boleh sambil diisi ya teman-teman untuk eh, Google Form-nya. Nanti kalau teman-teman ada waktu boleh sambil diisi. Jadi formnya ini berisi feedback nanti untuk kedepannya kira-kira teman-teman mau bahas apa nih di Gini kelasnya. Dan nanti untuk kedepannya apakah ada fitur-fitur yang khusus teman-teman pengen bahas boleh diinfokan juga gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Buntoro Halim. Pertanyaannya, ketika kita sudah pakai Genie Chat, apakah auto reply yang sudah kita set di masing-masing MP tetap berjalan? Tadi Kak, ini sebenarnya aku udah infonya. Jadi untuk auto reply-nya itu tergantung kakak terakhir kali balas chatnya di mana. Jadi kalau kakak terakhir kali balas chat di di cell center, maka auto reply yang aktif adalah auto reply yang ada di cell center. Nah, tapi kalau kakak terakhir kali chat balasnya di Genie Chat gitu ya. Nah, itu maka yang aktif adalah auto reply yang ada di Genie Chat. Jadi makanya tadi yang Kak Rasya bilang udah kakak harus pastikan ya kalau pakai Genie Chat ya sebisa mungkin jangan ada yang balas di marketplace juga karena nanti akan pengaruh juga ke auto reply-nya seperti itu. Kira-kira sudah cukup clear Kak Buntoro? Oke, terima kasih Kak. Ya, ada lagi dari teman-teman? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau ada yang belum clear, boleh ditanyakan di kolom chat ya, teman-teman. Oke, mungkin sepertinya sampai sekarang belum ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman semua. Mungkin dari kita juga sudah cukup. Terima kasih banyak semuanya yang sudah join di hari ini ya, Gini Class hari ini. Kita tim onboarding spesialis, pastinya setiap minggunya ada Gini Class ya. Jangan lupa dari teman-teman untuk join terus ya untuk di Gini Class berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Gini Class berikutnya. Terima kasih semua. Selamat siang.